Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah pada kali ini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu dengan tema konten marketing. Sebelumnya kami akan memperkenalkan terlebih dahulu nama anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Cindy Ramahwati, Hilsa Alwi, dan saya Alia Sufi. Lanjut. Materi pertama akan dijelaskan oleh Cindy. Sebelum kita menelaah lebih dalam, di sini saya pertama-tama akan menjelaskan apa itu pengertian dari konten marketing. Konten marketing merupakan sebuah strategi marketing yang di dalamnya berhak untuk menyebarkan konten yang berharga, relevan, dan juga konsisten untuk menarik para audiens yang akan dituju. Selain itu, konten marketing juga bertujuan untuk membangun relasi yang kuat dengan para audiens dalam jangka waktu yang lama. Konten marketing ini juga merupakan strategi pemasaran, yang dimana kita juga berhak untuk merencanakan, membuat, dan mendistribusikan konten tentang produk-produk kita yang mampu menarik perhatian para audiens atau customer atau pelanggan dengan tepat sasaran. Kemudian akan mendorong mereka untuk menjadi pelanggan tetap kita. Selanjutnya, mengapa bisnis memerlukan sebuah konten marketing? Konten marketing adalah suatu cara yang paling efektif bagi kita pebisnis online untuk memasarkan sebuah produk atau bisnis, atau untuk branding sebuah toko kita. Ini dikarenakan pelanggan hanya memilih untuk berinteraksi dengan konten yang menarik minat mereka, berlawanan dengan marketing tradisional. Oleh karena itulah, diharapkan orang-orang yang berinovatif, mampu berkreasi, diharapkan aktif dalam membuat sebuah konten marketing agar menarik para audiens, dan inovatif agar tidak terlalu bosan. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Cindy. Selanjutnya, saya sendiri akan menjelaskan tentang alasan konten marketing lebih efektif digunakan. Konten marketing dianggap sebagai strategi marketing yang harus dilakukan karena konten berbicara langsung dengan pelanggan Anda. Dengan adanya konten, Anda bisa meningkatkan komunikasi antara merek dan klien, baik dalam hal yang Anda katakan dan seberapa kuat dampaknya terhadap mereka. Selanjutnya, berikut adalah tujuan dan manfaat dari konten marketing. Yang pertama adalah menarik audiens baru untuk mengenal bisnis. Mengenal lebih banyak hal bisnis dengan cara berkomunikasi dua arah, ataupun melalui bisnis iklan dan lainnya. Mendorong atau mengajak mereka untuk menjadi customer. Selanjutnya, ada manfaat dari konten marketing. Yang pertama ada brand awareness. Seperti yang dikemukakan oleh Demand Metric, pelanggan merasakan hubungan yang lebih dekat dan lebih positif dengan merek yang menghasilkan konten khusus, sehingga membuat strategi konten menjadi alat yang sangat berharga untuk memperkuat hubungan pelanggan. Semakin sukses konten, semakin banyak orang yang akan mengingat merek Anda dan menciptakan asosiasi positif dengannya. Jika Anda bekerja ekstra untuk menerbitkan konten yang memiliki nilai seperti misalnya panduan lengkap, Anda bahkan dapat dilihat sebagai expert di niche Anda. Oke, selanjutnya yang kedua ada Search Engine Optimization atau SEO. Menerbitkan konten tekstual akan meningkatkan SEO Anda, asalkan Anda mengikuti berbagai tips SEO. Ingat, penggunaan keyword dalam SEO harus bisa sealami mungkin. Overloading postingan Anda dengan kata kunci tidak akan luput dari perhatian, dan mungkin memiliki efek buruk pada reputasi Anda. Yang ketiga, ada memperluas target konsumen. Sosial media bisa menjadi strategi untuk bertemu orang-orang baru. Bergabunglah dengan pelanggan di sosial media.
Setelah artikel Anda diposting ulang dan menulis guest post adalah strategi yang sangat baik untuk menarik pelanggan dan mendapatkan nama Anda di luar sana. Bahkan, hanya dengan konten yang memiliki nilai, Anda bisa mencapai poin ini. Jika postingan Anda menunjukkan nilai, maka akan diposting dan dibagikan oleh orang yang merasa tertarik. Perkenalan kepada brand Anda melalui artikel dan iklan yang menarik akan membantu pelanggan untuk dapat membeli produk yang Anda tawarkan. Selanjutnya, ada mempengaruhi konversi. Jika orang menikmati konten Anda, mereka akan merasakan koneksi yang lebih dekat dengan brand, lebih mempercayai brand tersebut, dan karena itu lebih terbuka terhadap konversi. Dan yang terakhir adalah membangun loyalty. Konten yang dapat menarik membawa pelanggan kembali setelah melakukan pembelian dan membuat merek Anda lebih bermanfaat daripada membeli produk. Ini membantu Anda menghasilkan pembelian yang berulang secara berkala. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Hilsa. Silakan Hilsa. Terima kasih. Yang selanjutnya ada 7 strategi konten marketing. Yang pertama, tentukan tujuan marketing. Jadi, kalian ini harus memulai perencanaan terlebih dahulu, seperti tujuan, apa yang kalian ingin buat, dan mengetahui tujuan apa yang kalian ingin capai sebelum kalian memulai perencanaan, dan dapat membantu kalian menentukan hal-hal seperti apa yang cocok untuk dimasukkan dalam strategi konten dan marketing kalian. Yang kedua itu, lakukan research and buyer. Jadi, untuk melakukan strategi yang sukses, kalian perlu mengetahui target audiens kalian. Ini juga bisa dikenal sebagai buyer persona. Bagi kalian yang mungkin baru di bidang marketing, buyer persona ini merupakan salah satu hal yang penting. Dengan itu, kalian mengetahui target audiens kalian. Kalian bisa membuat konten yang lebih relevan dan menarik bagi para audiens agar nantinya mereka mau membeli produk atau jasa yang sudah kalian tawarkan. Nah, jika kalian sudah memiliki pengalaman di bidang marketing, target audiens kalian bisa saja berubah. Apakah kalian mau menargetkan audiens baru atau mungkin memperluas target audiens kalian. Terus merefleksikan kembali audiens kalian dengan melakukan market research setiap tahunnya. Ini berguna agar kalian dapat mengevaluasi strategi marketing kalian. Dan yang ketiga adalah lakukan audit konten. Jadi kebanyakan orang ini memulai konten marketing itu membuat blog post. Tetapi kalian juga bisa membuat jenis konten lain yang kalian pikir dapat membantu bisnis kalian. Misalnya, jika kalian memposting blog post setiap minggu, kalian bisa membuat sebuah ebook untuk menggabungkan beberapa blogspot yang kalian sudah miliki dengan tema yang sama untuk menjadikan sebuah paduan yang lengkap. Setelah itu, jika kalian sudah mengeluarkan banyak konten, ada baiknya kalian melakukan evaluasi dan review dari konten-konten yang sudah dibuat. Yang keempat, ada pilih sebuah konten management system. Jadi, konten management system ini atau sistem manajemen konten merupakan aplikasi komputer yang mendukung pembuatan dan modifikasi konten digital. Beberapa fitur yang harus ada di sebuah content management system ini seperti content creator atau pembuat konten, content publication atau perilisan konten, dan content analysis atau analisis konten. Dan yang kelima, pikirkan ide-ide konten Anda. Setelah proses 4 tahap yang tadi, sekarang kalian harus memulai ide untuk konten-konten apa yang kalian ingin buat dan konten untuk berikutnya. Nah, ada beberapa cara yang bisa membantu Anda dalam memikirkan ide seperti HubSpot Website Grader. Ini merupakan cara yang dapat kalian gunakan saat kalian ingin melihat bagaimana progres marketing kalian, mulai dari usaha blogging kalian sampai sosial media. Dan yang kedua itu ada What to Write. Jadi What to Write itu cari ide untuk konten kalian dengan generatan gagasan konten What to Write. Cara ini akan memberi kalian beberapa pertanyaan yang akan membantu memulai
brainstorming kalian. Ini juga menghasilkan beberapa ide posting blog untuk Anda setelah Anda menyelesaikan pertanyaan, sehingga kalian dapat menggunakan gagasan ini dalam rencana pemasaran konten kalian. Yang keenam, tentukan jenis konten apa yang kalian ingin buat. Seperti yang sudah dibahas di atas, jenis konten juga dapat mempengaruhi bagaimana konten kalian dapat menarik perhatian orang banyak. Setelah kalian memikirkan topik apa saja yang ingin kalian bahas, kalian juga kemudian perlu memikirkan jenis konten apa yang ingin kalian buat. Ada beberapa jenis konten seperti blogspot, e-books, template, infografik, video, podcast, external content, dan lain-lainnya. Yang terakhir, kelola konten Anda menggunakan kalender editorial. Jadi, kalender editorial ini membantu Anda untuk mengatur dan mengelola konten. Sehingga singkatnya, kalender editorial ini merupakan dokumen kerja yang memberi semua orang terlibat dalam upaya konten kalian dengan informasi yang mereka butuhkan untuk memproduksinya, menyampaikan, dan mempromosikan rencana strategi konten. Kalender editorial ini perlu menjawab pertanyaan kritis siapa, di mana, kapan, dan mengapa strategi konten Anda. Dan selanjutnya itu ada contoh atau bentuk dari konten marketing. Yang pertama ada infografik. Infografik ini banyak orang yang belum tahu tentang informasi ini, tapi kadang banyak orang yang ingin mengetahui banyak orang yang ingin mengetahui tentang informasi, tetapi mereka itu sulit untuk mengerti, seperti kesulitan membaca data yang disajikan dalam sebuah penelitian atau tulisan pajangan, sehingga terinfografi ini sering digunakan oleh media dapat menjadi salah satu solusinya. Infografi ini bisa menyajikan data yang rumit dalam bentuk yang mudah dipahami. Salah satunya kelebihan infografik yaitu memadukan gambar dan tulisan, tapi informasi yang disampaikan itu tetap to the point dan mudah dipahami. Yang kedua itu ada website atau blog. Website atau blog mungkin bisa kalian manfaatkan untuk salah satu contoh dari marketing. Dalam website dan blog, kalian bisa membuat artikel yang sesuai dengan target audiens kalian. Selain membuat artikel yang sesuai dengan audiens, kalian juga harus memperhatikan CEO-nya. Jadi CEO tidak bisa dipisahkan dari konten marketing. Pasalnya, strategi SEO ini yang baik tentu akan mengundang banyak traffic ke situs yang kalian buat. Yang ketiga, podcast. Karena yang muncul pada saat ini memang harus dimanfaatkan secara baik. Contohnya aja podcast yang saat ini sedang hype di Indonesia. Beberapa pencipta konten dan brand juga memanfaatkan kesempatan ini untuk menciptakan awareness. Topiknya pun juga bisa disesuaikan dengan target audiens yang ingin disasar. Nah, podcast ini merupakan salah satu wadah cerdas pengganti radio, sehingga audiens bisa menikmati konten yang kalian buat ini di mana saja dan kapan saja, dan sambil mengerjakan hal-hal apapun. Yang keempat, ada video. Video masih menjadi wadah yang paling efektif dalam konten marketing, terutama lewat YouTube. Kenapa? Karena kemudahan akses untuk masuk ke YouTube itu masih diminati oleh masyarakat di Indonesia. Di samping itu, konten dalam bentuk video akan lebih mudah dipahami dan dinikmati. Yang kelima itu buku. Jika kalian menyasar target audiens kalian itu lebih serius, maka kalian bisa memanfaatkan dengan mencurahkan ide atau informasi ke dalam sebuah buku. Ada yang disebut dengan content marketer. Jadi content marketer itu menerbitkan sebuah buku, bukan sekadar ingin menambah pundi-pundi keuntungan, tetapi buku ini bisa dijadikan sebagai alat dalam strategi pemasaran produk. Jadi tujuannya penulisan atau penerbitan buku ini agar pembaca mengetahui bisnis atau brand apa yang sedang dibangun, sehingga buku ini salah satu cara meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap produk yang dijual. Sekian dari saya kembalikan ke Sufi. Terima kasih. Terima kasih, Sisa Awi. Oke, selanjutnya ada contoh kasus perusahaan dan produknya yang menggunakan strategi konten marketing. Kelompok kami memilih dari marketing campaign terbaik di industri e-commerce yang ada di Indonesia. Saya akan mencontohkan yang pertama, yaitu adalah serial video seller story dari Tokopedia. Serial video seller story dari Tokopedia adalah rangkaian video yang menceritakan kisah inspiratif dari para penjual di Tokopedia.
Konten ini memperlihatkan keseharian penjual membangun bisnisnya dan hal yang bisa dipelajari dari kisah hidup mereka. Tidak semua orang berani memulai hal yang belum pernah mereka lakukan sebelumnya. Tokopedia memingkai masalah tersebut dalam konten ini. Video yang dihadirkan konsisten, memberikan pesan bahwa penonton bisa mencapai kesuksesan yang telah diraih bersama para penjual di Tokopedia. Dari segi presentasi, video ini ditopang komposisi gambar yang jelas, cerita yang dikemas personal, hingga editing yang handal. Tokopedia juga konsisten merilis satu video setiap bulannya. Mengapa Tokopedia memilih penjual sebagai sumber konten daripada pembeli? Alasannya cukup mudah. Platform e-commerce seperti Tokopedia ingin memberdayakan masyarakatnya lebih baik, seperti penjual, untuk berpartisipasi di marketplace digital. Oke, terima kasih. Selanjutnya, contoh kedua akan dijelaskan oleh Cindy. Contoh kedua adalah infografis tips irit traveling dari Traveloka. Traveloka menyajikan sebuah informasi biaya yang akan dikeluarkan oleh traveler untuk bepergian ke suatu tempat, mulai dari harga tiket moda transportasi, harga penginapan, sampai harga tiket rekreasi. Konten berupa tips irit traveling ini berhasil menarik atensi audiens Traveloka di sosial media, khususnya Instagram. Sejauh ini, sudah ada 4 infografis tips yang diunggah oleh Traveloka. Masing-masing unggahan itu disukai oleh lebih dari 6.000 pengikut Traveloka di Instagram. Tidak hanya like, konten tips ini juga mendatangkan interaksi berupa komentar yang lebih banyak dari audiens dibandingkan dengan konten lain. Strategi konten ini dapat meraih engagement tinggi karena Traveloka sudah menghadirkan jawaban yang memang dibutuhkan oleh para penggunanya. Daftar biaya perjalanan ini pun membantu traveler dapat merancang perjalanan yang lebih hemat. Terima kasih. Oke, selanjutnya contoh ketiga akan dijelaskan oleh Hilsa Alwi. Ya, selanjutnya ada blog tematik Glossary Beauty Journal dari Sociola. Jadi, Glossary Beauty Journal adalah glosarium online yang membuat bermacam istilah, mulai dari terminologi, merek, hingga produk yang sering digunakan dalam dunia kecantikan. Kehadiran konten ini membawa pesan yang jelas, yakni untuk memudahkan para peminat kecantikan agar lebih paham tentang seluk-beluk dunia kecantikan itu sendiri. Selain untuk memperkaya wawasan orang-orang pada kecantikan, adanya glosarium ini juga dapat membuka jalan penggunaan pengertian kecantikan dalam bahasa Indonesia. Presentasi konten Glossary Beauty Journal juga terstruktur baik. Ada tiga panel pencarian kata yang disediakan untuk menemukan kata yang ingin dipahami, yakni panel kolom search, panel alfabet A sampai Z, dan panel kata yang juga berurutan dari A sampai Z. Dan di setiap istilah ini dilengkapi ilustrasi untuk mempermudah pemahamannya. Pada 2000 ada 1018 istilah yang disediakan dalam glosarium ini per tanggal akses 24 Januari 2019. Dari segi performa, halaman glosarium ini sudah mendapatkan sekitar 21.000 backlink dari sejumlah situs yang membahas tentang kecantikan. Perlu diketahui juga jumlah backlink ini mampu mempengaruhi kualitas situs terkait di mata mesin pencarian seperti Google. Terima kasih. Sekian dari presentasi kelompok 8 tentang konten marketing. Terima kasih sudah mendengarkan. Atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih. Jika ada pertanyaan ataupun saran, kritik, dan lainnya, silahkan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.